Nah, air itu menghidupkan apa sih? Hmm. Menghidupkan kayu. Oke. Nah, kalau kayu itu ada di mana sih? Kayu itu ada di timur, ada di tenggara. Jadi secara umum, maka akuarium bagus di timur atau tenggara. Iya. Memang tanah memiliki kemampuan untuk mengendalikan air. Iya. Tapi kalau rumah itu terbatas dan penataannya keliru, Betul. maka air yang sangat besar, kolam yang besar, itu bisa mengganggu tanah. Coba bayangkan kalau tanah di perbukitan diserang hujan habis-habisan, Betul. maka jadilah longsor. Rental mobil sama salon mobil lebih cocok daripada rental mobil. Oke. Cuma yang berbau otomotif ini cocok semua ya buat Oh ibu. enggak, jual otomotif nggak cocok, kemudian bengkel otomotif nggak cocok, tapi cuci mobil, salon mobil cocok. Kalau Dita itu lahir sebagai sio monyet yang berunsur kayu. Begitu juga dengan Denny, sio ayam yang juga berunsur kayu. Oke. Ya, namun bagi Dita yang dominan sebetulnya bukan unsur kayu, melainkan logam. Oke. Dan bagi Denny, unsur kayu dengan logamnya berimbang. Saya berharap apa yang kita juga sampaikan pada setiap bulan, Iya. ya, mengenai ramalan dinamika bisnis dan ramalan 12 show bisa selalu disimak secara rutin. Toh selalu saya sajikan pada videonya. Kita berharap semuanya ini toh demi kepentingan dan kesuksesan sahabat Sonora. Kalau agak bingung, bisa melihat menyimak buku yang saya tulis, atau setidaknya ada pembahasan tahunannya di channelnya Sonora. Betul. Ya, 12 show ada di sana. Iya. Halo, selamat malam, apa kabar sahabat Sonora semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Malam hari ini saya Anto hadir kembali di acara Feng Shui bersama dengan Kang Hongkian. Oke, langsung kita akan jumpai Pak Kang Hongkian. Pak Kang, selamat malam. Selamat malam juga Gan Anto. Apa kabar Pak Kang? Saya mau nanya juga bagaimana kabarnya. Kabar saya sehat Pak Kang. Oh, selalu always. Sehat juga Pak Kang ya? Oke dong. Itu harapan kita bersama. Termasuk buat sahabat Sonora yang tengah bersama kita pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Itulah harapan kita. Sebelum kita meneruskan pertanyaan dari sahabat Sonora, saya mau bertanya sedikit seputar Feng Shui Pak Kang. Apa tuh? Ini di tengah pandemi COVID-19, banyak orang yang punya hobi miara ikan Pak Kang. Iya. Nah, kalau piara ikan kan pasti ada akuariumnya ya. Udah pasti dong. Nah, Tapi kalau belum bicara tentu juga mengenai sih. akuarium, penempatan akuarium yang pas itu dilihat dari Feng Shui di sebelah mana Pak Kang? Nah, begini. Ada akuarium bisa ya. Jadi kalau kita piara ikan bisa juga di kolam. Betul. Ya. Tapi kadang-kadang orang bisa taruh di toples loh. Iya, Apalagi kalau ikannya ikan cupang. betul. Ya, dan banyak itu orang yang hobi dengan ikan cupang. Iya, Namun kalau kita berbicara Feng Shui, tentu ikan cupang nggak bisa kita manfaatkan kalau dia ditaruh cuma di toples kecil. toples bekas kerupuk lagi Pak Kang ya. Nah, dalam konteks ini yang kita bicarakan adalah satu wadah air di mana kehidupan ada di dalamnya. Oke. Namun wadah air itu tidak kecil-kecil amat kali ya. Jadi harus disesuaikan dengan besaran ruangan. Oke. Nah, kalau kita bicara begitu, maka itu kita bicara adalah akuarium. Ya. Namun kalau tempat kita luas, mungkin kita berbicara kolam ikan. Betul. Dan kita juga bisa berbicara
dalam konteks yang untuk rumah yang lebih luas lagi, kita butuh kolam renang. Iya. Nah kalau kolam renang bentukannya kan luar biasa. Kita bisa mengatur air itu, misalnya bagaimana supaya air itu berfungsi dalam memeluk rumah misalnya. Yeah. Namun kalau kita berbicara akuarium, toh nggak bisa dia memeluk rumah. Kecuali akuariumnya seperti akuarium yang di Ancol misalnya. Ya, yang besar sekali dan isinya juga mungkin lumba-lumba. Nah, kalau akuarium yang kita maksudkan di dalam rumah, tentu kita harus menghitung daerah mana yang membutuhkan akuarium tadi, daerah mana yang membutuhkan air. Nah, dalam konteks feng shui secara umum, maka kita harus melihat di manakah air itu berada atau di manakah sudut-sudut atau sektor-sektor yang bisa dihidupkan oleh air. Oke. Nah, air itu menghidupkan apa sih? Menghidupkan kayu. Oke. Nah, kalau kayu itu ada di mana sih? Kayu itu ada di timur, ada di tenggara. Jadi secara umum maka akuarium bagus di timur atau tenggara. Nah, di mana dia boleh diletakkan? Apakah di halaman? Apakah di dalam rumah? Boleh. Mau di halaman, jadi di timur daripada bangunan, oke. Atau di timur di dalam bangunan juga oke. Karena akuarium yang kita bahas ini adalah akuarium dalam konteks kewajaran, bukan akuarium yang super besar. Namun kalau dia dalam jumlah yang besar, maka kita harus ingat bahwa air itu sendiri butuh kehidupan juga kan. Dan kalau sudah besar seperti itu, namanya mungkin kita atau pengondisiannya bukan lagi akuarium. Mungkin yang dimaksudkan adalah kolam ikan. Nah, kalau kolam ikan tidak boleh berada di dalam bangunan. Begitu juga dengan kolam renang. Nah, lantas bagaimana kalau kita mau taruh di dalam bangunan? Toh ada orang yang bikin kolam ikan, kolam renang di dalam bangunan. Pak Kang ya? Ada. Kayak ada di tengah-tengah perbatasan antara ruang tamu dan ruang keluarga tuh ada tuh Pak. Ada. Nah, sekarang yang di mana? Kan kita tadi bilang harusnya ada di timur atau ada di tenggara. Oke, kita bikin di timur dan tenggara. Tetapi haruslah memiliki bidang yang terbuka di atasnya. Karena air itu toh tidak mati, air itu akan menguap. Dan uap-uap air itu haruslah bisa melayang ke alam bebas. Maka daripada itu, banyak orang suka teriak, "Pak Anto, di rumah saya ada hantu. Pak Anto, ada kenalan nggak yang bisa ngusir hantu?" Padahal ternyata itu bayangan air, uap air. Nah, itu bisa terjadi kenapa? Seringkali sumur tua yang sudah ditutup. Jadi kalau sumber air itu kita nggak boleh tutup. Begitu juga dengan kolam, kita nggak boleh tutup. Nah, di samping itu kolam sebaiknya tidak kita letakkan di tengah-tengah rumah. Jadi pantang kalau air itu berada di sentral rumah. Kenapa? Kenapa juga kan? Karena sentral rumah itu berunsur tanah. Memang tanah memiliki kemampuan untuk mengendalikan air. Tapi kalau rumah itu terbatas dan penataannya keliru, maka air yang sangat besar, kolam yang besar, itu bisa mengganggu tanah. Coba bayangkan
kalau tanah di perbukitan diserang hujan habis-habisan, Betul. maka jadilah longsor. Tanah yang tadinya bisa mengikat air, akhirnya dihancurkan oleh air. Oke. Ya, jadi hal-hal semacam itu harus dipahami. Baik. Jadi kesimpulannya, sebaiknya kolam berada di timur atau tenggara rumah, baik di halaman ataupun di dalam. Tetapi kalau itu adalah akuarium, di atasnya boleh merupakan area yang tertutup. Sedangkan kalau dia itu kolam, apakah kolam ikan atau apalagi kolam renang, maka bagian atasnya tidak boleh merupakan atap yang tertutup masif. Dia harus terbuka agar udara dapat mengalir bebas ke alam bebas. Oke. Karena nih selama pandemi banyak orang yang punya hobi baru. Salah satunya adalah melihara ikan ya Pak Kang. Cuma harus diperhatikan juga tata letaknya. Iya, bahkan ada orang juga ada yang meletakkan akuarium di kamar tidur gitu. Iya. Itu kalau nggak keliru, itu pun menurut kesehatan nggak bagus tuh. Ya, bisa mengganggu paru-paru itu. Karena ada yang bentuknya kayak tabung gitu Pak Kang ya. Dan ada lampunya juga kayak, jadi fungsinya ada dua, akuarium sekaligus lampu kamar Pak Kang. Iya, kalau buat di kamar, saya mungkin lebih memilih itu ada pajangan air terjun. Ya. Bisa kita hidupkan, dia menyala, air terjunnya seolah-olah jatuh gitu ya. Dan kemudian ada suaranya gemericiknya. Wah, mantap itu. Iya. Tidurnya makin nyenyak ya. Betul. Oke, kita break dulu Pak Kang ya. Tidak mengherankan kalau khayalan itu pun sungguh berketidakwajaran. Tidak mengherankan pula kalau khayalan seperti itu kelak membawa banyak pribadi pebisnis dalam artian seluas-luasnya di bidang dan profesi apapun, terutama yang kurang tanggap dan kurang cermat mengevaluasi perubahan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, dengan serta-merta menjadi mudah terhanyutkan. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif terhadap bermacam aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, kekeluargaan, tentu saja juga dalam berbisnis. Bahkan bukan tidak mungkin mencuatkan salah satu dampak buruk yang sangat berpotensi menciptakan berbagai macam kerugian. Sebagai megalomania, mari kita bahas dasar analisisnya bersama-sama. Selepas masa Kaugoi, peranan unsur tanah yang sempat mencuat di antaranya dalam bentuk sikap dan perilaku berkedisiplinan, berkecermatan, dan bertanggung jawab, hingga mudah disikapi secara membumi. Di bulan ke-10 Imlek atau Cap Gui ini cenderung kerontang kembali, saudara. Terkecuali kalau sikap membumi untuk berbagai aspek tadi, misalnya disiplin, cermat, dan bertanggung jawab, terus dikesinambungkan dengan baik dan benar, sebagaimana telah disarankan pada video-video terdahulu. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil,
dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, Oke, kita akan teruskan pertanyaan pertama Pak Kang. sip. Ini atas nama Andri. Andri. Andri, laki-laki Pak Kang ya. Oke, Lahir 2 Januari Pak Kang. sebentar. 2 bulan Januari. 1 tahun Tahun 1986. 1986. Jam 3 dini hari. Oke. Sementara istri saya Elvi namanya. Siapa namanya? Namanya Elvi Pak. LV pakai Y ya? Iya, pakai I Pak. Oh pakai I. Iya, Elvi saja, bukan Oke. Elvi Sukaisih Pak ya. Sip. Terus Lahir 21 Maret 21 Maret tahun 1984. 1984 Jam 16:10 sore. 16:10. Ya. Nah, kalau si Andri ini kerja di konsultan pajak, apakah cocok Pak Kang? Ya lumayan. Cocok sekali enggak. Oke. Ya, yang paling cocok dia itu paling cocok di bidang berunsur air dominan. Kalau dia mengurus pajak Ya. itu berarti jasa, Jasa. ya. Dan dia di bidang jasa tidak cocok. Ya. Yang cocok di bidang itu adalah LV. Ya, kalau LV cocok. Ya. Tapi kalau Andri nggak cocok ya. Oke. Andri lebih cocok di bidang berunsur air dominan, berunsur logam dominan, atau campuran antara logam dengan api. Baik. Sedangkan- Jadi kalau Elvi ini cocok kerja di perusahaan bagian pajak Pak Kang ya? Cocok, pokoknya semua yang berkaitan dengan jasa, tanah, digabung dengan air, itu oke. Oke. Kalau untuk rumah Pak Kang yang cocok menghadap ke arah mana? Karena saya punya kafling tanah menghadap ke arah timur, cocok atau tidak? Oke. Oke dong, Oke ya. oke dong. Oke, kemudian kalau kesehatan masing-masing Pak Kang yang harus diperhatikan apa kesehatannya? Kalau Andri harus jaga tulang, hindari makan daging yang banyak, dan dia hobinya makan asin, tolong dikurangi. Sedangkan Elvi itu asemnya luar biasa itu, Ya. ya suka sekali. Oke. Tetapi karena lambungnya nggak bagus, ini bisa bermasalah nanti, lambung ya, dan juga nanti bisa mengganggu ke jantung. Jadi tolong dijaga hal-hal semacam itu. Oke. Ya, buat Elvi juga jangan maksa untuk begadang atau kurang tidur. Jadi harus dikurangi ya kebiasaan buruk itu ya. Oke. Berikutnya benar. ada Ibu Titi Sumarni Pak Kang. Ibu Titi Titi Sumarni. Sumarni. Oke. Lahir 24 Maret 24 Maret tahun 1968. tahun berapa? Tahun 1968. 68 ya? Ya. Oke. Jam 1:30 dini hari Pak Kang. Jam 1 lewat 30 menit dini hari. 30 menit. Oke. Itu tanggalnya 24 Maret 68. Iya. Oke. Kesehatan saya gimana Pak Kang? Kesehatan nggak ada masalah serius, tetapi yang penting harus cukup minum. Ya, dan hati-hati ya, makanan-makanan yang bisa merusak ginjal dihindari. Dan tentu saja ahli gizi lebih patut ditanya apa aja yang harus dihindari untuk itu. Tapi dari sudut pandang saya yang paling penting adalah cukuplah minum gitu ya, dan kemudian kurangi gula karena
hobinya sama gula luar biasa gitu. Iya. Kalau untuk usaha Pak Kang? Segala apapun yang penting nggak ada logamnya oke. Yang nggak ada logamnya oke Nggak ya? ada metal oke. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya nih mungkin agak sulit buat dijawab Pak. Arah rumah saya ke barat daya bagus tidak Pak Kang? Ke barat daya kurang bagus. Yang bagus ke selatan atau ke utara. Selatan atau utara? Iya, Oke. asalkan Ibu Titi Sumarni adalah kepala keluarga loh ya. Oke, karena tidak ada penjelasan lainnya Pak Kang ya? Iya. Baik. Saya beralih ke pertanyaan datang dari pendengar dari kota Pontianak Pak Kang. Oke. Atas nama Eko Hadi Pradono. Eko Hadi Pradono. Hadi Pradono. Ya. Ya, Lahir 24 April 24 bulan 4 tahun 1983. 1983 Jam 00:15 dini hari. 00:15. Ya. Oke. Di kalender disebutkan harus benderangkan sebelah timur rumah. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita sedang menghadap jalan sebelah timur rumah, itu sebelah kanan atau kiri rumah Pak Kang? Bagaimana? Yang ingin saya tanyakan, kalau kita sedang menghadap jalan sebelah timur rumah itu sebelah kanan atau kiri rumah Pak Kang? Nah, jalannya itu rumah itu menghadapnya kemana? Iya. Jadi sekarang saya harus balik tanya. Dia bilang kalau sedang menghadap rumah. Iya. Berarti dia dari depan melihat ke dalam rumah. Oke. Ya, kalau dia dari depan melihat ke dalam rumah, kedudukan rumah itu atau hadap rumah itu kemana? Iya. Kalau rumah itu menghadap ke utara, tentu timur kalau kita berada di dalam rumah adalah pada kanan kita. Iya. Tapi di mana utaranya? Ya, jadi harus jelas. Nah, timur untuk menentukan timur tergantung rumah itu menghadap kemana. Saya juga nggak ngerti Pak Kang. Ini pertanyaan berikutnya saja Pak Kang ya. Oke. Ini untuk istrinya Pak Kang, atas Iya. nama Mulyeni Pak Kang. Mulyani, Mulyeni. Lahirnya 16 bulan 1 Pak Kang. tanggal 16, Bulan 1 ya, tahun 1983. 1983, Jam 4:45 dini hari. tanggal jam 4, Lewat 45 menit dini hari. oke, Apakah cocok bisnis rental mobil atau salon mobil Pak Kang? cocok. Oh, Rental mobil sama salon mobil lebih cocok daripada rental mobil. oke. Cuma yang berbau otomotif ini cocok semua ya buat Oh, ibu. enggak. Jual otomotif nggak cocok. Kemudian bengkel otomotif nggak cocok. Tapi cuci mobil, salon mobil cocok. Oke. Jadi cocoknya paling cocok nih salon mobil ya dibandingkan dengan Betul. bisnis rental mobil Pak Kang, Betul. ya? Oke. Kita break kembali Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Baik sahabat sonora, kita lanjut lagi di acara Feng Shui bersama dengan Kang Hong Kian. Pak Kang, kita baca pertanyaan lagi Pak Kang. Oke. Ini diantaranya datang dari Herawati. Herawati. Tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember bulan 12
tahun 1986. 1986 pukul 12:30 siang. 12:30. Ya. Pertanyaan pertama, usaha yang cocok di bidang apa, Pak Kang? Usaha yang cocok di bidang logam dominan atau kayu dominan. Oke. Kemudian rumah menghadap kemana, Pak Kang? Kalau Herawati ini adalah kepala keluarga, ya, jadi atau single parent atau memang masih sendirian, Ya. maka yang paling bagus adalah menghadap ke barat laut, Ya. ya, atau ke utara, ya, itu yang ini. Tapi kalau ada orang lain yang lebih dewasa dan kemudian atau suami atau juga sebagai kakak atau apapun, Ya. makanya dialah yang harus dijadikan patokan, ya, sepanjang kalau yang lebih tua tersebut berbisnis atau bekerja. Oke. Baik. Sekarang kita terima telepon dulu, Pak Kang. Oke. Sudah tersambung pada malam hari ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Kang. Iya, Felicia. Felicia. Iya, Iya, 1963, Tanggal berapa, Ibu? 11 Desember. 11 Desember tahun 1963 ya. Iya, 11 Desember 63 iya. jam. Suami saya namanya Haryanto. Ibu dulu jam berapa, Bu, lahirnya, Bu? Jam 12.30 malam. Jam 12. 30 malam. Oh, 00.30 ya. 00.30, ya. Iya, suami namanya. Apa, Pak? Nama suami, Bu? Nama suami, Bu? Suaminya Haryanto. Haryanto. Iya. Lahir tanggal 14 Oktober. 14 bulan 10. Ya, 1957. 1957. Iya, jamnya jam 19.30. 19.30. Iya. Iya. Oke. Silakan pertanyaannya, Bu. Cocok nggak akan buka usaha toko bangunan, Pak Kang? Toko bangunan. Iya. Kalau toko bangunan itu kan jualannya pasir, semen, kayu-kayu, besi. Iya, dan alat listrik. Kenapa? Alat-alat listrik, Pak Kang. Kalau alat-alat listriknya lambat perkembangannya, Bu. Tapi kalau jualan kayunya yang paling kenceng, Ibu. Triplek, ya, kaso, galang, balok-balok, kemudian pasir, semen, itu lakunya lebih kencang. Tapi kalau alat-alat listrik atau besi-besi itu lambat berkembangnya. Apalagi kalau jualan cat, lambat deh. Nah, kecuali kalau ibu ikut campur, ibu ikutan nggak? Gitu ya, Pak. Kalau ibu bantu kalau ibu ikutan, maka alat-alat listrik di tangan ibu dan cat tentu maju karena ibu dan bapak berbeda bidang. Gitu ya, Pak. Iya, ibu ada bantu bapak nggak atau bapak sendiri yang bisnis? Saya sendiri yang bisnis, Pak Kang. Oh, ibu sendiri yang bisnis. Iya. Nah, kalau ibu cocok di alat-alat listrik, Bu. Oh, gitu ya. Iya, cuma yang penting ibu semangatnya ditingkatkan, Bu. Ibu kadang-kadang semangatnya melempem, sedangkan kalau bapak bisnis adatnya itu, Bu, yang suka jeleknya keluar. Jadi kalau ibu bisnis memang lebih cocok, ya.
Tapi ibu tolong saya bu, ibu jaga pencernaannya, lambung ibu nggak bagus, dan makanan ibu tolong ya bu, lebih banyak sayuran dan jangan terlalu asin bu. Oh iya Pak. Ibu tuh kalau kena asin makin enak gitu. Karena kalau asin tuh nagih Pak. Nggak tentu, tiap orang beda. Coba suaminya ibu dikasih asin kabur. Kalau suaminya ibu itu maunya tahu nggak, pahit dan pedas. Iya. Iya, kalau ibu dikasih asin, waduh. Pokoknya nasi sama jambal aja enak ya bu. Saya juga suka Pak Kang. Nasi jambal sama sambal, udah. Itu enak Pak. Tapi ibu sama sambal kurang. Ya, kalau asinnya. Tapi tolong bu, ibu kalau keluar rumah tolong baju tebal bu. Ibu gampang masuk angin toh bu. Oh gitu ya Pak. Iya, jangan juga gorengannya tolong ya bu. Ibu banyak gorengan di ibu konsumsi terus radang, batuk. Iya Pak. Iya, dan bisnis ibu oke kok. Kalau ibu yang bisnis di bidang listrik, maju kok bu. Iya. Maju ya Pak ya. Maju. Bahkan ibu tuh kalau masak enak banget loh bu. Asal asinnya dikurangin ya bu. Biasa aja Pak, biasa aja. Dan ibu juga cocok ke otomotif, jual mesin-mesin cocok bu. Oh iya. Iya, sama segala hal yang cairan ibu juga cocok. Iya. Oh iya Pak. Iya, kalau rumah ibu menghadap ke timur, wah duit ibu sih susah hitung, banyak bu. Wow. Sekarang menghadap ke barat Pak. Kalau menghadap ke barat, duit ibu bisa banyak habisnya bu, melempem. Oh gitu ya Pak. Wah kalau ke barat ibu kesian, makanya bu masuk duit habis bu. Percuma jualan cat Pak Kang ya. Gampang sakit lagi. Oh gitu ya Pak. Iya, pindahlah ngadep ke timur. Ya cuma kalau ngadep ke timur karena patokannya kan bapak nih. Dan ibu sama bapak juga lagi ciong. Jadi tahun depan baru boleh pindah bu, setelah tahun baru Imlek ya. Oh, gitu. Cuman nih toko bahan bangunannya nyatu sama hunian atau pisah bu? Satu rumah sama Oh satu hunian. rumah. Ya paling enggak rumahnya pindah gitu ya. Kalau dua-duanya pindah tentu jauh lebih bagus. Oke. Iya, sebab kalau ibu bertahan di tempat itu bu, saya juga khawatir dengan keturunan ibu gitu kalau ikut di situ. Jangka panjangnya juga nggak begitu bagus Pak Kang ya. Iyalah. Pokoknya setelah tinggal di situ 3 tahun, masalah bertubi-tubi bisa muncul itu. Iya. Oke. Baik. Ada lagi Bu Felicia? Cukup ya? Warna keberuntungannya apa Pak? Kenapa? Warna keberuntungan Pak. Kalau Ya, ibu, warna bentuknya. kalau ibu, saya mau minta tolong, ibu kadang bisa bantu nggak? Bisa berarti Pak. Bisa ya? Soalnya ibu kalau disuruh ganti baju hitamnya tuh sama birunya males ya. Sekarang aja mungkin pakai baju hitam ya bu. Iya. Jadi gimana saya mau minta tolongnya? Dari tadi saya mau bilang, tapi ibu kebangetan sama warna hitam dan biru. Jadi tolong, kalau ibu mau beruntung pakai baju warna putih dan merah bu. Oh, putih dan merah. Iya, sedangkan bapak jangan kasih warna putih bu. Dia maunya pakainya putih lagi tuh. Iya Pak. Malah kebalikannya. Kenapa? Kerjanya hadap di sebelah mana yang bagus Pak? Kenapa? Meja
meja ini. Nggak bisa Bu, Ibu pindah dulu Bu. Iya. Oh, Hadap timur dulu Pak Kang ya. Kalau di rumah yang sekarang ini, Ibu mau putar kayak seperti apapun, duit Ibu menguap, penyakit banyak Bu. Iya, dan buat keturunan yang tinggal di situ juga bermasalah Bu. Iya. Oke. Oke. Baik, Jadi cukup ya. hubungannya kurang bagus, Pak Kang. Bukan kurang bagus Bu, jelek. Oh, jelek. Oke. Iya. Cukup Bu Felicia ya. Iya. Terima kasih Ibu, tetap sehat. Salam buat keluarga di rumah. Sama-sama. Sama-sama. Kita break kembali Pak Kang. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, saya mau teruskan pertanyaan. Oke. Kali ini datang dari Denis. Denis. Laki-laki Pak Kang. Denis laki-laki, oke. Belakangnya tuh pakai S Pak. Lahir tanggal 13 April 13 bulan 4 tahun 1990. 190 Pukul 13:30 siang hari Pak. 13.30. Lahirnya sesar katanya. Tidak masalah. Lebih cocok menjadi chef atau pastry Pak? Pastry. Pastry. Luar biasa. Kalaupun chef, cocok chef western. Kalau untuk ke makanan Asia, lemah. Ya. Ya kecuali dia campuran daripada keduanya, masih mengangkat. Oke. Tetapi kalau betul-betul profesionalisme mau dijunjung, maka dia lebih cocok ke pastry atau ke chef di bidang masakan western. Western ya. Iya. Oke. Tapi dia juga cocok untuk jadi dokter. Oh. Ya, apalagi kalau dia mengambil internis bagian liver gitu ya, atau spesialis mata. Itu Iya. luar biasa bagus dia. Oke. Ya. Kemudian pilihan berikut dia juga cocok untuk ke dokter kandungan, dokter anak, atau ke bidang sipil. Iya, tetapi kebanyakan itu udah bidang-bidang dari IPA ya. Betul. Iya. Oke. Kalau untuk warna Pak Kang yang baik buat Denis ini? Kurangi baju warna putih, dan kalau bisa untuk seminimal mungkin setahun ke depan pakai baju warna hijau, jangan ganti. Nah berikutnya nanti kalau lagi liburan atau santai, pakailah baju warna hitam, abu-abu atau biru. Oke. Tetapi kalau di tahun ini tolong jangan memulai segala sesuatu yang baru ya. Ya. Apalagi kalau mau berbisnis, karena kalau kita bicara sekolah sepertinya bukan usia sekolah atau udah ya. Jadi kalau untuk memulai bisnis sebagai chef misalnya, mulailah setelah tahun baru Imlek besok gitu ya. Oke. Baru bisa kepanjangannya menjadi baik. Baik. Kalau untuk arah rumah Pak Kang yang sesuai? Bagusnya menghadap ke barat atau ke selatan. Oke, jadi ke barat atau ke selatan Pak Kang ya? Betul.
Baik, itu untuk Denis. Berikutnya saya beralih ke Ibu Evi yang tinggal di Tangerang, Pak Kang. Ibu Evi tinggal di Tangerang. Mau tanya tentang anak perempuan saya. Iya, namanya? Namanya nggak ada, Pak Kang. Oke lah, kita ambil garisnya. Garis besarnya. Lahir 14 bulan 2. 14 bulan 2. Tahun 2004. Tahun 2004. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Ya. Anaknya Bu Evi ini mau kuliah di jurusan biologi. Apakah cocok, Pak Kang? Cocok. Oke, jadi sesuai ya? Sesuai. Sesuai. Kemudian buat kesehatannya bagaimana, Pak Kang? Nggak ada yang terlalu baik, nggak ada yang terlalu bermasalah. Yang penting jaga makan teratur, jaga lambungnya, gitu ya. Itu aja ya. Dan hindari makanan yang terlalu asam, gitu. Dan Evi punya anak ini, hobinya sih jalan, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya ke Bapak Anto di Pontianak, Pak Kang. Anto di Pontianak, bukannya di Sonora. Ini udah pindah Pontianak, Pak Kang. Kebetulan depannya ada S-nya, jadi Santo. Santo atau Anto? Ini di Santo, Pak Kang, Santo. Oh, Santo. Santo di Pontianak mau menanyakan untuk anaknya ini namanya Dita. Dita, wanita toh ya. Tanggal 29 bulan 5, Pak Kang. 29 bulan 5. Tahun 2004. 2004. Pukul 8:14 pagi hari. 8:14 Pagi hari. Oke. Kemudian anak kedua namanya Dani. Dani. 6 Oktober. Tanggal 6 bulan 10 Tahun 2005. 2005. Jam 8:15 pagi. Oke. Nah, mau menanyakan pertanyaannya mengenai warna dan unsur, Pak Kang. Warna dan unsur. Kalau Dita itu lahir sebagai sio monyet yang berunsur kayu. Begitu juga dengan Denny, sio ayam yang juga berunsur kayu. Oke. Ya. Namun bagi Dita yang dominan sebetulnya bukan unsur kayu, melainkan logam. Oke. Dan bagi Denny, unsur kayu dengan logamnya berimbang, gitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa kedua anak ini punya kemampuan bergaul yang baik. Supel ya. Supel artinya apa? Ke depan untuk berbisnis juga tidak akan ada banyak masalah, ya. Apalagi dengan Denny, ya. Hanya saja Denny ini yang jadi handicapnya adalah seringkali kehilangan semangat. Oleh sebab itu, untuk Denny ini saya minta tolong sering dikasih baju warna merah. Ya, karena Denny laki-laki, seringkali dikasih warna merah kan jadi khawatir ya. Betul. Jadi suka kayak sepertinya nggak ngepas gitu. Nah, mungkin saja kita bisa bantu dengan meletakkan banyak ornamen merah di ruang belajarnya atau di kamar tidurnya. Ya, cuma sayangnya kalau di kamar tidur kan takutnya menjadi sulit buat dia tidur nanti. Kalau bisa di ruang belajar gitu ya. Untuk studi, Pak? Kenapa? Studi usaha? Kalau kedua-duanya saya minta untuk mengurangi warna putih. Dan bagi Dita, tolong sering pakai baju banyak warna hitam, biru, dan abu-abu. Nah, kalau untuk Dita, yang cocok kalau sekolahnya di bidang kedokteran, ini sama seperti yang tadi nih, yang saya bacakan tadi untuk jadi dokter gitu ya, tapi usianya udah keliwat usia sekolahnya, ya. Jadi ini untuk
dokter ini paling bagus kalau dokter kebidanan, dua-duanya cocok loh. Oke. Untuk jadi dokter ginekolog ya. Nah, kalau pilihan lain untuk Dina bisa ke food science, food tech ya, ke pastry. Kalau Denny bisa ke IT begitu, atau ke apoteker, atau ke teknik sipil. Ya. Oke. Termasuk pertanyaan Dani Pak, kalau seandainya udah berkeluarga, cocoknya rumah menghadap ke arah mana Pak? Denny cocoknya menghadap ke utara atau ke barat. Oke. Jadi cocok menghadap utara atau ke arah barat Pak ya? Betul. Oke, semoga bisa membantu ya buat Bapak Santo yang tinggal di Pontianak. Pak Kang, waktu kita hampir habis Pak Kang pada malam hari ini. Ada pesan-pesan buat sahabat Sonora? Pesan apa ya? Saya sebetulnya mau pesan itu martabak telur, tapi kejauhan, apalagi kalau kepada Pak Santo yang di Pontianak. Yang jelas kita pesan supaya semuanya dalam keadaan sehat saja Pak Kang ya. Betul lah. Kita selalu berharap sahabat Sonora dimanapun berada dapat memetik manfaat dari acara kita. Walaupun pertanyaannya belum dibacakan, mudah-mudahan pertanyaan dari sahabat Sonora yang lain bisa mewakili pertanyaan mereka juga gitu ya. Betul. Sehingga walaupun pertanyaannya belum dibahas, mudah-mudahan sudah terjawab. Seperti juga misalnya kalau bertanya masalah mengenai akuarium, toh tadi sudah kita bahas. Betul. Mengenai tusuk sate juga sudah pernah kita bahas. Setuju. Nah, oleh sebab itu, apabila memang orientasinya ke bidang bisnis, maka selain apa yang telah kita sampaikan, saya berharap apa yang kita juga sampaikan pada setiap bulan, ya, mengenai ramalan dinamika bisnis dan ramalan 12 show bisa selalu disimak secara rutin. Toh selalu saya sajikan pada videonya. Betul. Ya. Kenapa kita tidak bahas di acara ini? Karena untuk pembahasan bulanan itu bisa dia punya kebutuhan waktunya bisa di atas 1 jam. Nanti pertanyaan nggak ada yang bisa terjawab lagi. Betul. Ya, tapi walau bagaimanapun, tentunya kita berharap semuanya ini toh demi kepentingan dan kesuksesan sahabat Sonora. Betul sekali. Silakan bisa cek di YouTube-nya Pak Kang ya. Bisa. Itu ada berbagai hal yang juga bisa dibahas. Dan kalau agak bingung, bisa melihat menyimak buku yang saya tulis, atau setidaknya ada pembahasan tahunannya di channelnya Sonora. Betul. Ya, 12 show ada di sana. Iya. Oke, jadi teman-teman juga bisa melihat di channel YouTube-nya Sonora FM 92. Gitu Pak Kang ya. Betul sekali. Baik, Pak Kang terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam hari ini bisa bermanfaat buat sahabat Sonora semuanya. Tetap sehat Pak Kang, salam buat keluarga di rumah. Sama-sama juga Gan Anto. Salam buat sahabat semua di sana dan sahabat Sonora dimanapun berada. Sukses selalu dan selamat malam.